Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tema kita pagi ini apa Ustaz? Tema kita pagi ini jangan berbuat kezaliman. Ya, untuk sahabat Wijaya selamat mendengarkan ya. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Mas Billy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhiru 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan la yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku pendengar Kuasa Subuh Radio Wijaya rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memudahkan kita untuk beribadah kepadanya. Semoga ibadah salat subuh kita, salat sunnahnya, zikir, doa, istighfar kita diterima dengan penerimaan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada teladan terbaik kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, dan kepada para pengikutnya yang setia dari awal hingga akhir zaman. Allahumma amin. Saudara-saudariku pendengar Kuasa Subuh rahimakumullah. Alhamdulillah kita telah berada di akhir bulan Syawal, dan alhamdulillah kita telah menyelesaikan Ramadan kita dengan baik. InsyaAllah seluruh amal Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah telah mengampuni dosa-dosa kita. Man somahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja kayaumin waladathu ummuhu, kharaja min zunubihi kayaumin waladhu ummuhu. Kata Rasulullah, barang siapa puasanya, tarawihnya karena Allah, maka keluar dari Ramadan masuk pada 1 Syawal, Allah telah menghapuskan dosa-dosanya. Dia persis seperti saat hari dilahirkan oleh ibunya. Nah, saudara-saudariku rahimakumullah, itu berkaitan dosa kepada Allah. Lalu bagaimana kaitannya dosa kepada manusia? Inilah yang kita kaji, kita ingatkan pada diri kita bahwa dosa kepada manusia tidak akan Allah ampuni sebelum orang yang kita berbuat dosa kepadanya memaafkan kita. Maka kalau kita punya salah, berbuat kezaliman kepada manusia, bergegaslah kita untuk minta keridoannya, minta maaf, minta kehalalannya. Man kana lahu mazlimah falyastahilhu, kata Rasulullah. Barang siapa yang berbuat kezaliman kepada orang lain, maka hendaklah cepat-cepat, hendaklah bergegas dia minta maaf kepada orang yang dizaliminya itu. Saudara-saudariku pendengar Kuasa Subuh rahimakumullah, zalim itu maknanya adalah sesuatu yang berada di luar koridor kebenaran. Bisa berlebih, bisa berkurang. Atau dalam makna lain, zalim itu adalah lawan dari keadilan, berlaku tidak adil, berlaku curang dan lain sebagainya. Dan kezaliman itu umumnya dilakukan dengan yang pertama, dengan ucapan, dengan lisan kita ini. Inilah yang paling banyak mengantarkan manusia kepada dosa. Aksil khotoya bani Adam fil lisanihi, kata Rasulullah. Kebanyakan dosa anak cucu Adam itu terletak pada lisannya. Maka yang pertama yang biasa dilakukan dalam bentuk kezaliman itu adalah dengan lisan. Yang kedua dengan perbuatan, dengan tangan atau kaki, menampar, memukul dan lain sebagainya. Yang ketiga, mengambil hak atau harta orang lain dengan cara yang batil. Atau termasuk di dalamnya itu adalah tidak mengembalikan pinjaman berbentuk apapun, padahal dia mampu untuk mengembalikan pinjamannya. Punya utang, dia sudah punya uang untuk mengembalikan tapi nggak dikembalikan. Maka itu adalah contoh-contoh kezaliman, mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak halal. Jadi setidaknya ada 3 bentuk kezaliman itu, dengan lisan, dengan perbuatan, atau mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Nah, saudara-saudariku pendengar Kuasa Subuh rahimakumullah, zalim adalah dosa besar. Maka
ketika bicara tentang dosa besar, para ulama sepakat berarti ada ancaman hukuman azab dari Allah Subhanahu wa taala terhadap pelaku dosa besar. Karena zalim adalah dosa besar, maka kita harus paham apa saja ancaman kepada para pelaku kezaliman. Saudara-saudariku rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala jelas telah mengharamkan kezaliman. Dalam hadis qudsi Rasulullah menyampaikan, Innallaha tabaraka wa ta'ala ya ibadi inni kharramtu zulma ala nafsi wa ja'atuhu bainakum muharrama fala tazalamu. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wahai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku mengharamkan kezaliman sesama kalian. Fala tazalamu, maka janganlah kalian berbuat kezaliman. Artinya Allah telah tegas menyampaikan bahwa kezaliman adalah sebuah keharaman, dosa besar yang Allah larang dengan tegas. Saudara-saudariku pendengar subuh rahimakumullah, dari sini maka kita juga hendaknya memahami ketika mengetahui bahwa zalim adalah dosa besar, lalu tentu ada ancamannya. Ancamannya Rasulullah sampaikan, ma min zambin ajdara ayyu'ajjalallahu al-uqubah li sahibihi fid dunya ma yaddakhiru lahu fil akhirah minal baghi wa qati'atir rahim. Di hadis ini Rasulullah menyampaikan, tidak ada dosa yang Allah segerakan hukumannya, sanksinya, azabnya ketika masih hidup di dunia dan Allah masih sisakan hukumannya untuk negeri akhirat, kecuali dosa baghi, kezoliman, berbuat zolim kepada manusia. Wa qati'atir rahim, pada yang kedua adalah memutuskan tali silaturahim. Kita hanya mengkaji pada bagian pertama tentang kezoliman. Jadi perbuatan kezoliman, berbuat dosa, maksiat, kejahatan kepada orang lain yang kita sebut dengan zalim atau al-baghi ini, maka hukumannya dari Allah Subhanahu wa taala Allah segerakan ketika kita masih hidup di dunia. Belum sampai pada kematian kita, pasti Allah segerakan. Maka kalau kita berbuat kezaliman, bersegeralah cepat-cepat minta maaf, minta keridhaan, minta kehalalan sebelum Allah menjatuhkan hukumannya kepada kita ketika kita masih hidup di dunia ini. Bergegas. Falyastahilhu, hendaklah engkau minta dihalalkan, minta maaf. Maka saudara-saudariku rahimakumullah, ketika Rasulullah telah menyampaikan bahwa tidak ada dosa yang Allah segerakan hukumannya ketika masih di dunia dan masih disisakan sanksi untuk negeri akhirat kecuali kezaliman dan memutuskan tali silaturahim, segeralah kita kalau punya salah kepada siapapun minta maaf, tidak perlu gengsi. Kepada teman, kepada saudara, kepada adik kita, kepada tetangga kita, kepada rekan sekerja, rekan sekantor, kepada siapapun bergegas. Karena kita khawatir kalau kita telat minta maaf lalu Allah timpakan hukumannya kepada kita. Na'udzubillah. Kita ambil contoh lah di zaman dahulu ketika Usamah bin Qatadah suka mencela Sa'ad bin Abi Waqqas ketika Sa'ad bin Abi Waqqas jadi imam. Usamah bin Qatadah setiap kali habis sholat selalu menjelek-jelekan Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia katakan bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas tidak pantas jadi imam, tidak layak jadi imam, nggak paham jadi seorang imam dalam sholat berjamaah. Kemudian berita itu sampai ke telinga Sa'ad bin Abi Waqqas. Lalu Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, sahabat Nabi ini, mengadukan kepada Allah Subhanahu wa taala tentang ucapan dari Usamah bin Qatadah yang suka mencelanya, mengejeknya, menjelek-jelekkannya. Ya Allah, kalau seandainya Usamah bin Qatadah benar, aku mohon ampun kepadamu ya Allah. Tetapi kalau seandainya ucapannya salah ya Allah, dia keliru, maka aku serahkan kepada engkau ya Allah apa yang kau berikan kepada Usamah bin Qatadah. Maka singkat cerita, saudara-saudariku rahimakumullah, karena Usamah bin Qatadah mencela Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an dalam hal memimpin salat berjamaah, pada akhirnya Allah berikan hukuman 3 macam. Kata para ulama dijelaskan 3 hal yang Allah timpakan kepada Usamah bin Qatadah.
Yakni yang pertama, Allah miskinkan dia. Allah buat Usamah bin Qatadah menjadi pengemis peminta-minta di kota Madinah. Yang kedua, Allah panjangkan umurnya sampai ratusan tahun, sehingga seluruh rambut dan jenggotnya beruban putih, tidak satu pun yang hitam. Na'udzubillah ya. Dan yang ketiga, hukumannya kepada Usamah bin Qatadah yang suka mencela, suka mengejek-ngejek, menjelek-jelekkan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Yang ketiga adalah Allah timpakan suatu sifat yang buruk. Usamah bin Qatadah ini suka menggoda perempuan di kota Madinah, padahal umurnya sudah lanjut, sudah ratusan tahun. Ini adalah sebuah kehinaan dari Allah Subhanahu wa taala. 3 hal. Karena apa? Karena Usamah bin Qatadah suka mencela, menjelek-jelekkan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Maka saudara-saudariku rahimakumullah, perhatikan perkara ini. Kadang ada orang suka ngejek-ngejek orang lain dengan ucapan, dengan melakukan perbuatan-perbuatan tangan dan kaki, meniru-niru perbuatan orang lain untuk ditertawakan, dicemooh, diejek, atau untuk dihinakan. Nauzubillah, kalau dia nggak minta maaf kepada orang yang diejeknya itu, baik dengan ucapan ataupun perbuatan, dengan gaya bicara, gaya berjalan, gaya makan dan lain sebagainya, maka hati-hati. Kalau dia tidak minta maaf kepada orang yang diejeknya, boleh jadi segera Allah turunkan hukuman kepada orang itu. Nauzubillah. Kemudian kisah kedua, kisah yang juga sangat populer, saudara-saudariku rahimakumullah, Hasan bin Sabit. Allah butakan matanya. Kenapa? Karena dia telah berbuat kezaliman kepada Aisyah radhiyallahu anha ketika dia menyebarkan berita gosip bahwa Aisyah telah melakukan sebuah perbuatan yang keji, padahal itu adalah tuduhan yang dusta, yang palsu. Sehingga Allah turunkan azab kepada Hasan bin Sabit. Ini juga sahabat Nabi ya. Hasan bin Sabit Allah butakan matanya, bahkan dalam riwayat dijelaskan sampai hari kematiannya dia buta. Padahal tadinya dia sehat, segar bugar dan matanya normal. Ketika ditanya kepada Aisyah, apalah penyebabnya kira-kira Hasan bin Sabit itu matanya dibutakan oleh Allah? Kata Aisyah radhiyallahu anha, apakah kalian lupa bahwa dia salah satu orang yang dulu menyebarkan gosip, berita tentang perbuatan yang tidak pernah saya lakukan? Maka saudara-saudariku rahimakumullah, berhati-hatilah dengan kezaliman kepada manusia, karena Allah di dunia ini pasti akan menurunkan hukumannya sebelum tiba hari kematian kita. Sehingga kalau hari ini kita merasa pernah berbuat kezaliman kepada siapapun, baik dengan ucapan, perbuatan, atau mengambil harta mereka dengan cara yang batil, man kana lahu mazlimah falyastahilhu. Barang siapa berbuat zalim, maka hendaklah dia minta dihalalkan, minta maaf. Segera bergegas, nggak perlu nunggu lebaran tahun depan, nggak perlu nunggu puasa Ramadan, bergegas segera. Kalau menyangkut harta yang bisa kita kembalikan, kita segera kembalikan. Karena pasti Allah akan ambil dari kita sesuatu yang lebih besar dari apa yang pernah kita ambil dari orang lain, kalau diambil dengan cara yang batil. Nauzubillah. Saudara-saudariku rahimakumullah, kemudian apalagi ancaman kepada para pelaku kezaliman? Ini harus menjadi pelajaran buat kita semua, agar kita berhati-hati, waspada, dan segera minta maaf kepada siapapun yang kita pernah berbuat zalim kepada mereka. Yang kedua, saudara-saudariku rahimakumullah, apa yang disampaikan Rasulullah SAW, ittaquz zulma fa inna zuluma zulumatu yaumal qiyamah. Takutlah kalian berbuat kezaliman, janganlah kalian berbuat kezaliman, jauhilah kezaliman itu, kata Rasulullah, karena kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Para ulama hadis menjelaskan, zulumat di situ, kegelapan di situ maknanya adalah kesulitan yang berkepanjangan, kesulitan yang bertubi-tubi, yang gak ada habis-habisnya pada hari kiamat. Ada juga yang menjelaskan betul-betul dibuat orang itu dalam suasana gelap gulita pada hari kiamat, tidak bisa melihat apapun. Nauzubillah, mengerikan. Nauzubillah ya Allah. Ittaquz zulma fa inna zuluma zulumatu yaumal qiyamah. Ini
Rasulullah sampaikan, jauhilah, takutlah, janganlah melakukan kezaliman apapun bentuknya. Karena kezaliman yang dilakukan itu akan mendatangkan kesulitan yang bertimpah-timpah, kengerian yang sangat dahsyat, kegelapan yang bertubi-tubi pada hari kiamat. Ya Allah, mengerikan. Sehingga para ulama menjelaskan di antara bentuk kengerian, kegelapan, kesulitan itu, Imam Al-Qushairi dalam kitabnya At-Tahbir yang dinukil oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya At-Tazkirah, bahwa pada hari kiamat nanti ada seseorang yang membawa dosa kepada orang lain hanya senilai setara dengan satu danik. Satu danik. Satu danik itu 1/6 dirham. 1/6 dirham. Dia bawa dosa ke hadapan Allah pada hari kiamat kepada manusia hanya setara, senilai dengan 1/6 dirham, kurang lebih 8.000 rupiah. Maka ia tebus dosa kepada manusia itu dengan pahala dirinya sebanyak 700 waktu sholat fardu. Ya, Insya Allah. 700 waktu sholat fardu kita, pahalanya yang sangat besar itu kita berikan kepada orang lain yang pernah kita zolimi, yang nilai kezolimannya hanya satu danik. Satu danik itu kalau kita cek 1/6 dirham. Kalau kita rupiahkan sekitar 8.000 rupiah hari ini. Bayangkan kalau kita mencaci, mencela, menghujat atau mengambil harta orang lain yang lebih dari itu. 700 waktu sholat fardu yang diterima oleh Allah. Subhanallah, sangat mengerikan. Habis sholat fardu kita yang pahalanya untuk 700 waktu tadi 4,5 bulan hanya untuk menebus dosa kepada manusia yang hanya senilai satu danik, kurang lebih 8.000 rupiah. Ini penjelasan Imam Al-Qushairi, sehingga memberikan pengaruh kepada diri kita untuk jangan sampai berbuat kezoliman, karena kezoliman kegelapan pada hari kiamat. Yang kedua, masih kata beliau, ada seorang nanti pada hari kiamat membawa pahala sebesar 70 pahala Nabi. Nabi dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan jumlahnya 124.000. Rasul 313, Nabi dan Rasul yang wajib kita pahami, kita imani, kita yakini, kita tahu sejarah kehidupannya 25 orang. Kata Imam Al-Qushairi, ada orang nanti pada hari kiamat membawa pahala sebesar 70 pahala Nabi. Tentu sangat besar. Maka sudah wajib baginya surga. Tetapi gara-gara dia punya dosa kepada manusia, kezoliman kepada manusia senilai setengah danik, maka dia tertunda masuk surganya sebelum orang yang dizoliminya ridho kepada perbuatan zolimnya itu. Nah, ini saudara-saudariku pendengar Qiyas Subuh Radio Jaya rahimakumullah. Tentu ini kegelapan, kesulitan, kengerian yang bertimpah-timpah pada hari kiamat ketika kita melakukan kezoliman kepada manusia dan tidak sempat minta maaf kepadanya. Maka bergegaslah kita minta maaf ketika kita melakukan dosa, kezoliman, kejahatan kepada manusia. Yang berikutnya kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, seseorang yang menghadap Allah pada hari kiamat membawa 70 dosa yang berkaitan dengan Allah, jauh lebih ringan urusannya di hadapan Allah daripada dia membawa satu dosa yang kaitannya dengan manusia. Ini Imam Sufyan Ats-Tsauri, imam besar, menyatakan seperti itu. Ada orang yang pada hari kiamat membawa 70 dosa yang berkaitan dengan Allah. Urusannya di hadapan Allah jauh lebih ringan dibandingkan dengan membawa satu dosa yang kaitannya dengan manusia. Na'udzubillah. Imam As-Sawkauni juga berkata, aku heran dengan orang-orang yang takut berbuat zina. Takut, dia ngeri, dosa besar itu jelas. Tentu kita semua takut. Tetapi dia enjoy saja, dia tenang-tenang saja, dia mudah saja melakukan perbuatan dosa yang kaitannya dengan kezoliman kepada manusia. Kata Imam As-Sawkauni rahimahullah, aku heran dengan manusia seperti itu. Dia mudah sekali berbuat kezoliman kepada manusia, padahal dia takut melakukan dosa-dosa yang lain. Maka yang kedua ini, saudara-saudariku rahimakumullah, ittaquz zulma fa inna zuluma zulumatu yaumal qiyamah. Jauhilah, takutlah kepada perilaku zalim, karena kezoliman itu adalah kegelapan, kengerian pada hari kiamat. Saudara-saudariku pendengar Qiyas Subuh rahimakumullah, maka dari itu
Jangan sampai kita telat untuk minta maaf, minta ridho, minta kehalalan kepada orang-orang yang pernah kita berbuat zolim kepada mereka. Bergegaslah kita minta maaf sebelum tiba hari kematian kita, karena kezoliman, satu tadi di dunia pasti Allah timpakan hukumannya. Dua, masih Allah sediakan untuk negeri akhirat sanksinya. Dan kezoliman itu adalah kengerian, kegelapan, kesulitan yang bertubi-tubi, bertimpah-timpah, berlapis-lapis pada hari akhirat, pada negeri akhirat. Ingat, minta maaf hanya terjadi di dunia. Tidak ada lagi permintaan maaf di negeri akhirat. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Yauma la yanfa'uz zalimina ma'ziratuhum walahumul la'nah walahum su'ud dar." Hari yang tidak ada gunanya permintaan maaf dari orang-orang zalim itu. Bagi mereka adalah laknat dan bagi mereka tempat yang buruk. Ghafir ayat 52. Yauma la yanfa'uz zalimina ma'ziratuhum walahumul la'nah walahum su'ud dar. Nanti akan tiba suatu hari pada negeri akhirat, hari kiamat maksudnya, tidak ada guna-gunanya lagi permintaan maaf orang-orang zalim. Bagi mereka laknat dari Allah dan bagi mereka adalah tempat tinggal yang buruk, tentu yang dimaksud neraka. Na'udzubillah. Maka mari kita jaga diri kita, jangan sampai melakukan kezaliman kepada manusia ataupun kepada yang lainnya, kepada hewan dan tumbuhan. Wallahu a'lam bishawab. Kita kembali ke Mas Willy. Oke, baik sahabat Wijaya, demikian tadi tausiah kita pagi ini ya bersama Ustadz Ahmad Junaidi. Baik, untuk yang mau bertanya boleh bisa langsung bergabung di SMS atau WhatsApp. Oke, di sini ada pertanyaan dari sahabat Wijaya. Ini hamba Allah yang ada di Kota Bumi mau bertanya, Ustadz saya mau bertanya. Pertanyaannya adalah bagaimana Ustadz cara menyiasati anak kita yang malas untuk melaksanakan sholat, Ustadz. Ya, terima kasih ya. Ini anak-anak ya. Ya. Baik, terima kasih saudaraku. Ketika kita sudah mulai resah, jiwa kita gelisah dengan ketidaktaatan anak-anak kita kepada Allah, maka itu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita memperbaiki keadaan keluarga kita. Karena orang tuanya lah yang akan diminta pertanggungjawaban ketika dia tidak menunaikan kewajiban untuk mendidik anak-anaknya supaya taat kepada Allah. Anak yang masih malas untuk sholat, maka yang pertama adalah introspeksi diri. Bahwa kalau kita tidak melakukan pembinaan, pendidikan itu dari awal, dari ketika dia berumur 2 atau 3 tahun, kemudian ketika 7 tahun kita tidak perintahkan sholat, lalu ketika 10 tahun kita tidak memukulnya karena dia nggak sholat, maka itulah bagian dari kesalahan kita. Karena kita telat mendidik, membimbing, mengajarkan mereka tentang ibadah sholat. Muru auladakum bis sholah wahum abna'u sab'i sinina wadribuhum alaiha wahum abna'u asri sinina. Hadisnya jelas. Nabi sabdakan, perintahkan anak-anakmu untuk mengerjakan sholat ketika dia berumur 7 tahun. Dan kalau sampai 10 tahun dia belum sholat, maka pukullah anak-anakmu itu. Para ulama menjelaskan, kalau 7 tahun suruh sholat, kapan mulai mengajarkan mereka sholat? Mulai mengajarkan mereka wudhu dan sholat ketika mereka sudah bisa membedakan mana kanannya, mana kirinya. Sekitar 2 atau 3 tahun telah kita ajarkan berwudhu walaupun dia masih main-main, belum serius. Jadi ketika dia sudah tahu mana kanan mana kiri, maka ayahnya, ibunya, kakeknya, neneknya wajib untuk mengajarkan wudhu dan sholat. Tentu sesuai kemampuan masing-masing. Saya yakin kadang bisa lah kalau hanya mengajarkan wudhu dan sholat walaupun belum sempurna, namanya masih anak-anak. Sampai pada umur 7 tahun nanti insya Allah dia udah bisa. Maka kata Nabi, muru auladakum bis sholah, perintahkan. Ahum abna'u sab'i sinina, 7 tahun suruh sholat, 10 tahun gak sholat dia pukul. Nah kalau kita gak melakukan itu, maka yang pertama introspeksi diri, itu kesalahan kita. Bertobat kepada Allah, kita telah telat mendidik, mengajarkan anak-anak kita.
tobat dulu kita kepada Allah, menyesal kenapa nggak dari awal kita didik anak-anak kita. Itu yang pertama dulu. Dengan tobat itu nanti Allah akan memberikan ampunan kepada kesalahan kita itu. Nanti Allah akan menolong kita. Yang kedua, berikan keteladanan kepada anak-anak kita. Pastikan ketika waktu sholat tiba, kita mengajak mereka untuk sholat. Kalau dia masih dalam usia yang bisa untuk dipaksa, paksa untuk bersama kita sholat. Ke masjid. Tentu ke masjid, laki-laki sholat ke masjid. Kalau perempuan ya di rumah. Maknya harus tegas kepada anaknya. Jadi memberikan keteladanan bahwa kita ketika mengajak mereka sholat, kita orang yang lebih dahulu melakukannya, mengerjakannya. Yang ketiga, beri ancaman. Kalau dia nggak sholat, maka diberi ancaman dulu. Nak, kalau kamu nggak sembahyang, satu, saya kurangi jatah jajanmu. Karena kamu nggak taat kepada Allah, karena kamu nggak ikut perintah orang tua. Saya kurangi jajanmu, saya kurangi beli kuota pulsamu. Nak. Kalau kamu terus gak sholat, saya akan hentikan uang jajanmu. Nak. Harus tegas, harus berani. Kenapa? Tidak ada amal yang paling menentukan kehidupan kita di akhirat kecuali ibadah sholat kita. Tidak ada. Banyak orang mengabaikan sholat hari ini, dia menganggap nantilah kalau sudah dewasa baru sholat. Kalau tidak diawali dari kecil, sulit untuk bisa istiqomah dalam sholat. Lihatlah hari ini, masjid-masjid itu hanya 1 atau 2 shaf yang sholat, apalagi subuh sangat sedikit. Maka yang ketiga, beri ancaman. Yang keempat terakhir, beri hukuman. Kalau betul-betul dia nggak mau sholat, beri hukuman. Karena ancamannya sangat keras masalah sholat ini. Hukumannya terserah. Tentu kita buat tahapan hukuman itu ya. Nggak diajak bicara misalnya. Ayah nggak akan bicara sama kamu sebelum kamu mendirikan sholat. Mak kamu nggak akan ngomong sama kamu nak kalau kamu nggak sembahyang. Karena ini batas yang jelas. Bainar rajuli wal kufri wasirki tarakas sholah. Batas antara orang beriman dengan orang syirik dan kekafiran ada sholah. Faman tarakas sholah faqad kafara. Barang siapa yang sengaja meninggalkan sholat, tidak ada penyesalan, dia telah kafir, telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Yang terakhir lagi ya, jangan lupa yang kelima, terus menerus berdoa kepada Allah. Rabbi habli minas shalihin, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan anak-anak kami anak yang solih soleha ya Allah. Ya Allah, jadikan anak kami, keturunan kami, ya Allah, orang-orang yang mendirikan sholat, ya Allah. Ngadulah kepada Allah, saudaraku. Mintalah kepada Allah di sepertiga malam yang akhir. Rabbi ja'alni muqimas sholah wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. 5 hal itu diajarkan para guru kita, supaya anak-anak kita pada waktunya nanti akan mampu mendirikan sholat dengan sebaik-baiknya. Tentu masih banyak yang lain caranya. Wallahu a'lam bishawab. Oke, baik, terima kasih untuk yang sudah bertanya pagi hari ini. Satu pertanyaan terakhir ya Ustadz, saya mau bertanya, bagaimana Ustadz syarat-syarat untuk sahnya kita membeli hewan kurban Ustadz, mengingat sebentar lagi akan memasuki bulan haji ya. Masya Allah, ini udah siap-siap ini ya Mas Willy ya. Iya, mau beli sapi ini apa beli kambing Mas Willy. Ada persyaratan khusus Ustadz? Baik. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Matching banget dengan pertanyaan pertama tadi ya. Sesungguhnya kata Allah, kami telah memberikan, Allah telah berikan nikmat yang sangat banyak kepadamu. Maka dirikanlah sholat, Masya Allah kaitannya luar biasa. Dan berkurbanlah. Syaratnya sederhana sekali. Pertama, binatang itu sehat. Dia tidak buta, tidak pincang, ya. Tidak terlihat dia sedang sakit. Yang kedua, usianya cukup. Usianya sudah pas, sudah boleh dilakukan untuk menjadi hewan kurban, dijadikan hewan kurban. Ya. Yang ketiga, badannya, dagingnya gemuk. Jangan beli hewan yang kurus, yang nyaris nggak kelihatan dagingnya, nggak kerasa ada dagingnya. Maka 3 itu aja sudah cukup syaratnya, mudah sekali. Sehat, dia nggak buta, nggak pincang, kemudian dalam keadaan tidak kelihatan seperti sakit, walaupun gemuk ada yang sakit, kelihatannya dia diam aja, diberikan sebuah tindakan dia nggak ada reaksi. Yang kedua, umurnya cukup. Yang ketiga, jangan yang kurus ya, tapi yang gemuk, usahakan yang gemuk. Maka dalam hal berkurban ini jangan perhitungan ya, jangan pilih
yang paling murah, yang paling kecil, yang paling kurus. Aduh, berkorban seperti itu ya diterima sih oleh Allah, tapi tentu pahalanya sangat kecil. Ambillah yang terbaik, sehat, kemudian cukup umur, kemudian binatangnya gemuk, hewan kurbannya gemuk ya. Itu 3 hal yang harus diperhatikan. Maka kalau beli kambing, beli sapi, diajak jalan dulu, jangan-jangan dia pincang. Kemudian diajak jalan, misalnya luruskan dengan katakanlah tiang atau pohon, ditabrak nggak. Kadang-kadang ada binatang itu dia apa ya, Mas Willy kata orang tuh buta ayam apa ya, buta malam gitu ya. Kalau malam dia nggak ngelihat, maka itu nggak sah ya, nggak boleh yang cacat seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Oke, baik. Terima kasih untuk yang sudah bertanya ya. Silakan Ustadz, mungkin ada yang ingin ditambahkan sebagai penutup. Sebagai penutup, saudara-saudariku pendengar Kuah Subuh Radio Wijaya rahimakumullah, tema kita tentang jangan berbuat kezaliman. Maka kalau kita pernah berbuat zalim kepada siapapun, jangan pernah gengsi untuk minta maaf, walaupun kepada adik kita, keponakan kita, sepupu kita, tetangga kita. Man kana lahu mazlimah falyastahilhu. Barang siapa yang berbuat kezaliman, maka hendaklah cepat-cepat ia minta maaf, minta dihalalkan. Maka dari itu pesan terakhir saya adalah jangan gengsi untuk minta maaf kepada siapapun. Jangan merasa karena lebih tua, pangkatnya lebih tinggi, kedudukannya lebih tinggi, lalu kita gengsi. Jangan, na'udzubillah. Karena kezaliman adalah sesuatu dosa besar yang ancamannya sangat banyak sekali. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Mas Willy. Lebih kurang mohon maaf, kepada Allah mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.